Silakan duduk. Puji Tuhan, saudara. Malam hari ini, ya, sidang perkabungan yang saya kasihi di dalam Tuhan, ya, kita bisa bersyukur kalau masih bisa kita mengikuti acara ini, ya. Dimana kita harus selalu mengingat, ya, kalau satu saat yang pasti di dunia ini adalah kematian. Tapi kematian ini adalah pintu gerbang kita bertemu dengan Tuhan kita. Bagi orang-orang yang percaya, kita tidak perlu menakutkan hal ini. Karena Tuhan sudah menyediakan tempat yang indah untuk kita yang setia kepada Tuhan. Ya, hari kemarin ada satu kata-kata yang berkesan di saya, bahwa Ibu Lanlan selalu mengatakan, siapa saya? Siapa sih saya ini? Seolah saya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau saya perhatikan, ya, ini merupakan satu kata-kata ungkapan yang rendah hati. Coba saudara lihat, kalau saya perhatikan memang saya nggak begitu lama, ya, karena mungkin sekitar 4-5 tahun, mungkin ya 4 tahunan ya. Tapi saya melihat dari beberapa peristiwa, banyak hal justru bantuan yang ke gereja cukup banyak. Memperhatikan kondisi gereja dan sebagainya. Ya, melayani, menjadi bendahara sampai berapa tahun kemarin Paulus 20 tahun. Luar biasa. Satu kondisi yang cukup setia. Dan saya perhatikan satu hal lagi, ya, bahwa Bu Lanlan sudah menyiapkan, ya, merintis satu usaha yang bisa dilanjutkan. Perintisan satu usaha, apalagi zaman sekarang, sangat sulit, saudara. Jadi satu hal yang, banyak hal yang besar-besar yang sudah dilakukan, dan ternyata juga banyak orang suka, ya, akan pribadinya yang baik hati. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan kalau di hari Sabtu sebelum masuk lagi hari Senin, ya, saya berkesempatan untuk datang ke rumah. Ya, tadinya saya ke Mayapada, saya nggak tanya-tanya lagi, saya pikir masih di sana. Tapi ternyata sampai sana sudah nggak ada. Saya tanya Pak Mario, udah di rumah. Ya, saya putuskan untuk datang. Saya, istri saya, dan anak-anak saya melihat kehangatan dalam satu keluarga yang luar biasa. Ya. Tante bisa bersama-sama, saya baru kenal. Kemudian saya lihat Marco juga berbeda. Ojok banyak ngobrol, biasanya diam saja. Ya, dan saya perhatikan ada perbedaan dari Bu Lanlan. Saya bilang sukacita, mukanya beda, cerah. Kemudian kami pulang di kendaraan, langsung istri saya juga ngomong, lain sekali ya, kok cantik gitu, lebih cantik dari biasanya. Saya jadi teringat minggu sebelumnya, itu saya sempat bersalaman, yang biasanya ya bukan nolak gitu ya, tapi sorry, tangan saya kotor. Tapi saat itu bersalaman. Ya, jadi memang ada beberapa perbedaan gitu ya, mungkin tanda-tanda yang sudah kami tangkap, ya, tapi kami juga berani ngomong apa-apa sama Pak Mario, ya. Tapi luar biasa, ada sukacita, ya, di saat-saat hari-hari terakhir mungkin, ya. Ini satu hal yang luar biasa. Dan kalau kita melihat tadi kata-kata bahwa saya itu siapa sih, saya tuh gak bisa apa-apa, jelas-jelas bahwa ini adalah kata-kata yang menunjukkan kerendahan hatinya. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 116 ayat 15 katakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kita ini sebagai manusia adalah makhluk yang sangat berharga di mata Tuhan. Tinggal siapa yang melihat. Ya, bagi orang-orang mungkin kita dianggapnya rendah, nggak bisa apa-apa, tidak ada harganya. Ada satu cerita, saudara. Ada seorang anak yang bapaknya senang atau hobinya itu memelihara ikan hias. Salah satunya adalah arowana. Dia kemudian bapaknya bungkus arowana itu di dalam plastik. Kemudian diberikan kepadanya, nih, kamu ke tetangga kamu, jual ini, berapa harganya?
Datanglah si anak itu ke tetangga dan balik lagi, dia bilang 1 juta Pak. Oke, sekarang bawa ke pasar. Ya, tanyakan berani berapa. Balik lagi 1 juta katanya. Akhirnya apa? Akhirnya bapaknya berikan sertifikasi bahwa ini adalah ikan juara. Dibawa nih ke orang-orang yang mengerti, ditunjukkanlah orang mana yang harus ditemui. Setelah itu anak itu balik dengan kaget. Dia bilang 50 juta Pak. Ya, ikan yang sama. Tetapi ketika ditunjukkan kepada orang yang berbeda, itu memiliki nilai yang berbeda. Jadi seseorang juga akan bernilai, akan berharga jika ada di tempat yang tepat. Saya lihat bulanan ya berharga pasti di keluarga, menjadi berkat juga di gereja, di dalam pergaulannya. Ya luar biasa. Ya memang Tuhan menciptakan manusia sejak awal itu sungguh berharga. Ya kita tahu bagaimana penciptaan Tuhan itu. Ya penciptaan manusia itu berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dengan tangannya. Kemudian Tuhan menghembuskan nafas ilahi ke dalam mulut manusia. Makanya manusia menjadi serupa, ya, segambar dengan Allah Sang Pencipta. Bahkan tujuan penciptaan manusia itu adalah untuk menjadi rekan sekerja Allah. Satu hal yang luar biasa, ya. Bukankah satu pekerjaan yang mulia bisa setara dengan Allah, menjadi rekan sekerja Allah? Dan kita bisa mengerti itu kalau kita sudah memahami bagaimana Tuhan mengasihi kita semua. Bagaimana Tuhan memperhatikan kita semua. Karena kematian orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu sungguh berharga di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan memelihara manusia. Tuhan memelihara, menjagai dari segala kejahatan yang akan menimpa mereka. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, manusia mulia kehilangan kemuliaannya. Tetapi karena Tuhan mengasihi manusia, karena manusia berharga di mata Tuhan, maka Tuhan kemudian merencanakan penyelamatan. Sampai akhirnya dia rela mati di kayu salib. Harga yang mahal yang Tuhan sudah berikan menghargai seorang manusia. Ketika satu manusia bertobat, beribu-ribu malaikat, berjuta-juta mungkin malaikat akan bersorak-sorak. Jadi sungguh harga manusia itu luar biasa, saudara. Oleh sebab itu biarlah kita yang di sini boleh diingatkan, mungkin kerahan hati kita, ya itu memang penting. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan menghargai kita semua. Ya, puji Tuhan. Tuhan menciptakan manusia seperti atau serupa dengan gambar Allah. Itu menunjukkan secara pribadi Tuhan membuat manusia menjadi satu pribadi yang sama dengan Allah, memiliki kehendak bebas, bisa memutuskan mau seperti apa kehidupannya. Itu sama dengan Allah yang memiliki kehendak bebas, ya. Dan Tuhan berikan itu kepada manusia. Kemudian yang kedua, manusia juga diciptakan Tuhan, ya, berharga karena dia juga adalah manusia yang suci. Ketika Tuhan menghembuskan Roh Kudus, Rohnya kepada manusia, manusia menjadi sama dengan Tuhan, suci adanya. Ya, bahkan dikatakan oleh pengkhotbah juga bahwa manusia pada dasarnya adalah jujur. Manusia yang diciptakan Tuhan adalah jujur. Dan setelah itu, setelah mereka hidup, ya, ada godaan-godaan dari iblis yang selalu ingin menjatuhkan manusia. Maka manusia menjadi kotor, hilang kemuliaannya. Tetapi yang saya tadi bilang, Tuhan
ingin manusia kembali ya menjadi serupa dengan Dia. Makanya Tuhan akan menyempurnakan kita. Ya, ketika kita menerima Dia, percaya kepada Dia, menerima Dia sebagai juru selamat pribadi dan selalu belajar akan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Ayat demi ayat, pasal demi pasal itu yang akan mengubah kita, menyempurnakan hidup kita menjadi serupa lagi dengan Tuhan. Ya, makanya ketika Tuhan melihat sudah cukup sempurna hidupnya, Tuhan panggil. Sudah selesai pekerjaannya. Sudah cukup untuk sama seperti Tuhan kembali. Makanya Tuhan kembali panggil Ibu Lanlan ini. Dan kita semua mengakuinya. Baik sifatnya, pribadinya luar biasa. Yang menyenangkan semua orang. Menjadi berkat buat semua orang. Biarlah ini menjadi contoh buat kita yang masih hidup. Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk kita mau mengikuti teladan yang sudah ditunjukkan oleh Ibu Lanlan. Hidup sempurna seperti Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bisa. Kalau Tuhan menuntut, Tuhan akan berikan kekuatan untuk bisa melakukan itu semua. Ya, kalau dari ceritanya, ya setelah keluarga melepas, ya dengan lepas juga, kita bukan bebas. Ya, Ibu Lanlan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ibu Lanlan akan berjumpa dengan Tuhan Yesus saat ini. Ya, sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus ya. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 itu dikatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Orang yang sempurna itu bisa bersatu dengan yang sempurna, dengan Tuhan yang sempurna. Kita masih dibentuk oleh Tuhan. Kita mau disempurnakan. Ya, biarlah kita mau setia untuk belajar firman Tuhan. Kemudian dengan Tuhan panggil Ibu Lanlan, maka Ibu Lanlan sudah beristirahat dari jerih lelahnya. Dari segala kesakitan yang diderita, Tuhan sudah bebaskan. Itu karena Tuhan mengasihi, menganggap sudah berharga kematian Ibu Lanlan ini. Ya, tinggal kita. Mari kita turuti teladan Ibu Lanlan. Dan bukan itu. Seperti Tuhan, bukan hanya itu saja, seperti Tuhan sudah menyediakan satu tempat di Taman Eden dengan segala fasilitasnya. Ketika Tuhan menciptakan manusia, di sana Tuhan juga sudah menyediakan tempat tinggal buat Ibu Lanlan yang abadi, yang kekal, yang tidak rusak oleh rayap, tidak rusak oleh apapun juga, tidak akan mengalami lagi kebocoran dan sebagainya. Tapi satu tempat yang sempurna. Ya, satu hal yang luar biasa. Ya, satu lagi. Kita juga melihat sampai akhir kematian, Ibu Lanlan tetap sebagai pengurus di gereja, sebagai bendahara. Berarti tetap setia. Kesetiaan itu baru terlihat justru sampai akhir. Nggak bisa kita bilang, dulu saya setia, tapi sekarang saya meninggalkan. Ya, tapi justru di kesetiaan itu terlihat sampai akhir hidupnya. Inilah kesetiaan yang sebenarnya. Ya, saya juga terbuka ketika anak saya bilang, suami istri setia kalau sudah satunya meninggal. Itu baru kelihatan setia. Tidak bisa sekarang, oh ya setia. Tapi manusia masih bisa berubah. Tapi ketika sampai akhir, di ujung kehidupan, dia masih setia dengan suaminya, ngurus keluarganya, setia di dalam ibadah. Berarti dia adalah orang yang setia. Ya, dan Tuhan akan mengatakan, ya sabaslah
hai hamba yang baik dan setiawan. Atas yang sedikit pun engkau setia, aku akan menetapkan engkau atas hal ihwal yang banyak. Masuklah engkau ke dalam kesukaan Tuhanmu. Ya, itu ada di dalam Matius 25 ayat 21. Terjemahan lama, terjemahan barunya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Suatu hal yang luar biasa ketika Tuhan meminta dia untuk masuk, meminta kita untuk masuk dalam kebahagiaan, kesukaan yang luar biasa bersama Tuhan Yesus di surga. Mau saudara, mau teladanilah hidup bulan-bulan seperti dia sudah meneladani Kristus yang juga setia kepada kita. Ya, kita akan nyanyikan lagu Selidikilah Aku. Biar kita pada malam hari ini diingatkan oleh firman Tuhan. Apakah kita sudah setia? Tempat yang indah Tuhan sudah sediakan untuk orang-orang yang setia. Kita akan bersama-sama dengan Dia. Ya, kita akan bebas seperti bulan sudah bebas dari jerih payahnya.